Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asing Ngaji, viral pemberitaan di media sosial. Universitas Jogja terkejut di mana puluhan mahasiswinya murtad, ya ikhwah. Nah, di sini disebutkan, saya melihat bagaimana mereka disiksa, diusir, mau dibunuh. Saya ngeri sampai saya punya keberanian dan tak takut. Di dalam deskripsinya dituliskan, puluhan mahasiswa-mahasiswi diancam dibunuh, diusir, kemudian siksa, ya, karena masuk Kristen. Kami tak takut, tetap percaya. Ya Alhamdulillah, ini pemberitaannya sudah beredar luas di media sosial, di mana 13 jam yang lalu, ya, tayangannya sudah masuk ke 22.000 tayangan. Baik, Alhamdulillah, kalau misalkan kita melihat dari detail judul per judul yang ditampilkan oleh non-muslim ini, pertanyaannya kemudian, apakah betul Universitas Jogja terkejut, di mana Universitas Jogja itu sangat banyak sekali. Ada salah satunya misalkan ada UNY, kemudian UGM, dan lain sebagainya. Banyak sekali di Jogja Universitas. Kemudian universitas itu merasa terkejut, ya Alhamdulillah, karena puluhan mahasiswa dan mahasiswinya itu murtad. Benarkah seperti itu, Alhamdulillah? Nah, Alhamdulillah, kita akan melihat kata demi kata yang disampaikan oleh non-muslim itu. Universitas Jogja terkejut. Nah, klaim sensasional ini sebetulnya tanpa dibarengi dengan rujukan. Jadi ini merupakan ciri khas propaganda, ya kawan. Kemudian judul ini langsung melempar bom opini, ya. Jadi seolah-olah kampus besar atau kampus yang ada di Jogja itu, ya, itu geger karena mahasiswanya itu murtad. Padahal di sini tidak disebut satupun nama kampusnya. Kemudian tidak ada berita resmi, tidak ada sumber yang otentik, begitu ya, dan tidak ada pernyataan dari otoritas kampus setempat. Ya, karena ini kan sudah mencakupnya puluhan mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah. Nah, ini hemat kami adalah teknik para penyebar hoax seperti ini, ya. Jadi melempar narasi besar, tetapi setelah kita telusuri kebenarannya itu ternyata nihil, ya. Baik, selanjutnya kita akan tanggapi juga di pernyataan selanjutnya, puluhan mahasiswa-mahasiswinya murtad. Nah, jika memang ini benar, mana faktanya, mana datanya? Karena mahasiswa-mahasiswi yang kemudian murtad, keluar dari Islam, bahkan ini puluhan, ini adalah isu besar, ya Alhamdulillah. Harusnya ditayangkan begitu ya di media-media yang lainnya. Bahkan mungkin akan viral di media sosial, sangat viral begitu. Tetapi sampai sekarang tidak ada kemudian satupun lembaga Islam, baik itu kampus atau media mainstream itu ya, mengonfirmasi peristiwa ini. Sama halnya dengan pemberitaan yang waktu 1 tahun yang lalu pernah masuk ke kami, alhamdulillah, ada seorang pendeta yang bernama Yosua, di mana pendeta ini katanya memurtadkan 300 santri. 300 santri dimurtadkan oleh pendeta ini, dan tempatnya di Kalbar, Kalimantan Barat. Kami langsung menghubungi MUI Kalimantan Barat, ya ikhlas. Kemudian kami ngobrol, rekamannya masih ada. Apakah betul di Kalimantan Barat terjadi pemurtadan 300 orang santri kemudian keluar daripada Islam? Nah, MUI ini sangat luar biasa. Ini cerdas luar biasa, hemat kami, alhamdulillah. Kata beliau, kalau misalkan betul ada, jangankan 300, 1 orang pun harusnya viral, harusnya beredar di masyarakat Kalimantan Barat. Tetapi tidak ada, ya ikhlas. Tidak ada pemberitaan 1 orang pun yang keluar dari Islam, apalagi santri. Jadi ini adalah tipuan yang sangat nyata, ya ikhwah. Ini mahasiswa-mahasiswi katanya murtad, keluar dari Islam. Harusnya pihak kampus atau kampus Islam misalkan, atau media mainstream mengkonfirmasi peristiwa ini. Karena ini sudah termasuk klaim besar. Dan ini sudah termasuk isu yang sangat besar, ya. Baik. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Di sini dikatakan, saya melihat mereka disiksa, diusir, mau dibunuh. Nah, ini hemat kami narasi yang penuh dengan dusta dan dramatisasi murahan, ya ikhwan. Kenapa? Karena begini, Indonesia itu adalah negara hukum, di mana kalau misalkan ada ancaman disiksa, dibunuh, apalagi di Indonesia ini hak seseorang mendapatkan atau memilih kepercayaannya. Kemudian ada yang kemudian ingin dibunuh, disiksa, dan sebagainya. Ya, harusnya dilaporkan, harusnya diadukan. Dan sampai saat ini tidak ada proses di Yogyakarta atau di Jawa Tengah di sana yang menerima pihak kepolisian laporan ketika dia keluar dari Islam atau menjadi murtad. Tidak ada sedikit pun laporan, atau jangan 2, 3, 1 pun laporan yang ingin dibunuh, yang ingin disiksa karena keluar daripada Islam. Nah, ini kan sudah, apa ya, hemat kami, ini juga sudah ada dalam
dalam rangka dugaan kami ini penipuan ikhwafillah. Baik, selanjutnya di poin selanjutnya ini yang ngeri-ngeri juga ikhwafillah. Dikatakan saya ngeri sampai saya punya keberanian dan tak takut begitu ya. Nah, sebetulnya ini bukan keberanian ikhwafillah, di mana ini merupakan delusi yang dikemas sebagai heroisme begitu ya, menampilkan diri sebagai korban untuk membenarkan keputusan pindah agama. Ini adalah cara lama yang terus diulang, padahal dalam Islam iman bukan dipaksa ya. Sekali lagi, iman bukan dipaksa, tidak ada paksaan dalam agama sebetulnya ikhwafillah. Baik, kita akan lanjut bagaimana isi dari videonya ikhwafillah. Katanya orang ini murtad daripada Islam. Kita akan lihat bagaimana kesaksian orangnya. Silakan ya ikhwah. Apa yang disaksikan oleh pesaksi kali ini, bagaimana orang dia ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, kawan-kawannya, ya satu kampusnya, teman-temannya, mereka rame-rame tinggalkan agama lama mereka. Mereka disiksa, mereka diusir, dan mereka mengalami penderitaan yang hebat. Karena itu ketika dia juga melakukan hal yang sama, dia meninggalkan agama lamanya, dia ketakutan, jangan-jangan aku juga. Nah, orang ini namanya Yeremia Sumegar, punya channel bernama Yeremia Sumegar. Tetapi sekarang sudah diganti nama channelnya, bukan Yeremia Sumegar lagi, dengan channel kesaksian Kristen atau kesaksian rohani. Saya tidak melihat dengan seksama nama channelnya, tetapi kami akan sepil ikhwafillah nama channelnya. Jadi orang ini sebelumnya membuat channel Yeremia Sumegar, tetapi kebanyakan videonya kami reaksi ikhwafillah, karena di sana ada dugaan banyak kebohongan, dusta, kami reaksi videonya. Jadi setiap kami reaksi, kami taruh nama orang ini, Yeremia Sumegar, Yeremia Sumegar. Sehingga kalau misalkan sahabat Asik Ngaji mengklik atau menulis di kolom pencarian YouTube dengan tulisan Yeremia Sumegar, maka yang akan tampil itu adalah video reaksi kami terhadap channel orang ini, video orang ini. Sehingga mungkin karena tidak layak, mungkin karena setiap pencarian Yeremia Sumegar itu adalah channel kami, mengcounter daripada video-videonya, mungkin orang ini tidak berkenan ketika videonya itu direaksi oleh kami, sehingga sekarang ganti nama judul ikhwafillah, ganti nama YouTube jadi Kesaksian Kristen begitu ya, kalau tidak salah, atau Kesaksian Rohani. Kita akan sepil nanti. Baik, ini pernyataannya. Kita akan langsung melihat, katanya ini serang murtadin ikhwafillah. Baik, kita akan lihat bersama. Nah, dari situ saya mulai bertanya-tanya. Saya mulai datangi perpustakaan, datang perpustakaan Nasrani. Saya tak cari-cari sumbernya. Baik. Terus ada sahabat saya bilang ini. Nah, sedikit informasi terlebih dahulu. Jadi tadi disebutkan kata sahabat. Nah, sahabat ini yang nantinya menjadi suami dari ibu ini. Jadi dia punya sahabat yang Kristen ikhwafillah. Tetapi setelah perjalanan panjangnya waktu, orang ini kemudian nikah dengan sahabatnya ini yang Kristen ini ikhwafillah. Tetapi sebelum ke sana kita akan melihat dan kita akan reaksi bagaimana kedustaan, kebohongan yang disampaikan oleh orang ini. Kenapa saya katakan demikian? Jelas ikhwafillah. Nanti akan terang benderang setelah kita akan putar videonya. Silakan ya ikhwah. Kau pengen jawaban, kamu baca Al-Quran, kamu baca Alkitab ini. Ya, maksudnya suruh mempelajari. Dan di situ saya mulai mencari. Dia bilang jangan Al-Quran yang tidak ada artinya. Kalau perlu yang ada artinya. Nah, dari situ saya mulai pelajari lagi. Yang tadinya saya nggak pernah baca Al-Quran berserta artinya, dan ini memaksa saya untuk saya harus tahu nih. Saya harus tahu kebenarannya itu seperti apa gitu. Nah, di situ saya mendapatkan bahwa ada di surat An-Nisa kalau tidak salah, yang jelas di situ menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi yang paling agung. Baik, jadi sahabatnya ini yang Kristen ini mengarahkan orang ini agar membaca Al-Quran, padahal sebelumnya tidak pernah baca Al-Quran. Tetapi setelah diberikan jalan oleh sahabatnya, katanya coba adakan perbandingan lah, kira-kira begitu, dari Al-Quran dengan Bible. Jadi baca Al-Quran yang terjemahnya, nanti di sana akan mengetahui bagaimana kebenaran-kebenarannya, begitu ya. Nah, setelah itu orang ini memberanikan membaca, bahkan katanya dia ke Gramedia untuk membaca Al-Quran yang terjemahnya itu. Nah, kemudian dia menemukan di dalam Al-Quran, katanya itu Nabi Isa itu adalah yang paling agung, dipastikan dusta ikhwafillah. Dipastikan itu kebohongan yang sangat nyata.
Nabi, ya dalam bahasa Arabnya Nabi. Sedangkan agung, azim. Tidak dikatakan dalam Al-Quran Isa al-azim atau Isa a'zam min, begitu ya. Tidak ada seperti itu ya. Jadi orang ini sudah berdusta. Dikatakan Isa adalah seorang yang paling agung. Tidak ada ya. Redaksi dalam Al-Quran. Silahkan cari dalam suratul Fatihah sampai surah An-Nas 30 juz 114 surat. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan redaksi ayatnya bahwa Isa adalah orang yang kemudian paling agung. Tidak ada. Artinya apa? Orang ini sudah berdusta atas nama Al-Quranul Karim. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita akan lanjut lagi ke videonya dan kita akan reaksi. Ini semakin menarik ya, silakan. Itu. Dan di situ saya semakin penasaran lagi. Semakin penasaran. Sampai saya sholat, sampai saya sholat tahajud juga. Kalau saya mengambil jalan ini apakah salah? Karena di ajaran kami sebelumnya itu kan bilang kalau kita keluar dari Muslim kita dikatakan murtad dan bakalan masuk neraka. Katanya kalau misalkan keluar dari Islam berarti saya murtad. Ya betul, itu namanya murtad. Wa may yartadid, barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati, wa huwa kafir, sedangkan orang tersebut kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika habitat a'maluhum yaumil qiyamah. Maka orang tersebut akan sirna amal solehnya, nggak ada dihitung amal solehnya nanti, tetapi orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan dalam Al-Qur'an, ya. Itu ketentuan dalam Al-Qur'an. Dan itu juga berlaku di agama-agama yang lainnya. Jadi bukan hanya Islam saja, orang Kristen juga meyakini hal itu. Jadi misalkan orang Kristen kalau di luar Kristen tidak selamat, ya monggo saja, tidak jadi masalah. Ketika Anda membandingkan antara Islam dengan Kristen oleh murtadin ini, maka sejatinya itu sama-sama saja, tidak jadi masalah. Karena memang Islam berpandangan dan Islam memiliki keyakinan semacam itu. Orang yang keluar dari Islam, dia murtad dan di neraka selamanya. Begitupun juga orang Kristen. Jadi orang yang tidak percaya kepada Isa atau Yesus sebagai Tuhan, itu mereka tidak akan selamat. Ya itu kan biasa-biasa saja. Masing-masing agama mengklaim hal itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Semakin menarik. Dan di situ ada ketakutan juga. Jadi peperangan. Diri saya itu ada peperangan antara jalan ikut Tuhan Yesus atau yang ini. Apakah jalan yang saya ambil ini benar atau tidak? Di situ saya tanya terus. Dan suatu ketika saya dikasih buku itu kayaknya hadis. Saya lupa hadisnya apa namanya, yang jelas judul artinya saya masih ingat. Artinya itu pada akhirnya semua umat manusia akan menuju ke Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan itu Yesus Kristus. Kalau pada akhirnya menuju ke Isa Al-Masih, kenapa enggak sekarang aja kita datang ke Isa Al-Masih? Itu masih ada pertanyaan. Ini adalah tipuan dan ini adalah dusta yang hakiki. Katanya orang ini dikasih buku dan dia tidak tahu. Katanya ini hadis kok. Ini kan udah tahu ya arahnya kemana. Nah sebetulnya orang ini sedang berbicara dusta. Karena tidak ada di dalam hadis Nabi, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, tidak ada redaksi yang mengatakan bahwa Isa itu, nanti semua itu akan masuk ke Isa dan mengikuti Isa katanya. Kemudian mereka akan datang kepada Isa. Karena Isa itu kan Yesus. Dan kenapa tidak sekarang saja mengikuti Isa, mengikuti Yesus? Nah, kami juga di sini sangat aneh, ketika mereka ingin memurtadkan umat Islam, mereka samakan antara Yesus dengan Isa. Jadi Yesus dalam Al-Quran itu sama dengan Isa, Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus, katanya seperti itu. Tetapi ketika manakala mereka berdebat dengan umat Islam, kemudian terpojok, mereka katakan Isa dan Yesus itu tidak sama, mereka pribadi yang tidak serupa. Nah, kalau misalkan pemurtadan seperti ini, mereka samakan antara Isa dengan Yesus, kan ini sangat lucu juga gitu. Nah, di dalam hadis tidak ada konteks yang semacam itu. Justru di dalam hadis Nabi SAW, Nabi Isa fayaksirus salib wayaqtul khinjir, akan menghancurkan salib dan akan mematikan babi-babi dan wayadul jizyatah, akan menghapuskan pajak upeti dan sebagainya. Jadi ini sudah beberapa kali dusta terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi SAW. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Dan waktu itu saya juga masih cari informasi sumber-sumbernya, bahkan sampai saya sholat itu kan selama ini saya sholat artinya saya jujur nggak ngerti artinya seperti apa. Setelah saya mulai ada peperangan ini saya mulai menggali, tanya arti, cari arti-artinya. Nah, dulu kan belum ada HP saya, terus belum ada yang namanya nggak kenal namanya Google atau YouTube. Jadi cari sumbernya itu di
kadang kita pergi ke toko buku di Gramedia, cari buku yang ada artinya. Nah, di situ waktu itu saya cari buku sholat dan beserta artinya, dan saya mendapati di mana setiap kali sholat itu selalu ada atahiyat awal dan atahiyat akhir sebelum menutup sholat. Assalamualaikum. Di situ ada arti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu artinya, ya Allah, rahmatkan, berilah rahmat dan pilihan keselamatan bagi Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Dari situ saya mulai berpikir, jadi selama ini saya sholat, itu saya berdoa untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya agar diberi rahmat, diberi keselamatan. Nah, terus yang mendoakan saya supaya saya diselamatkan siapa? Nah, dari situ saya mulai memutuskan untuk terima Tuhan Yesus, dan saya menyerahkan diri kepada kakak rohani saya. Saya bilang juga sama sahabat cowok saya ini, saya mau terima Yesus. Nah, baik, Kak Bella. Ini menarik ya. Sangat-sangat menarik. Orang ini sudah diarahkan oleh sahabatnya yang sekarang menjadi suaminya, begitu ya. Kemudian dia melihat di dalam terjemah salat itu, katanya kita selalu mendoakan Muhammad. Kalau kita, bagaimana tidak ada yang mendoakan? Nah, ini awam tingkat akut ya, Pak. Kalau misalkan Anda betul belajar di dalam salat, kemudian dengan terjemahnya, Anda tidak akan bingung seperti ini. Karena memang orang ini hanya belajar kepada pendeta, belajar kepada non-muslim yang tidak tahu hakikat Islam itu sendiri. Ya jadi seperti ini. Dan kita juga meragukan apakah memang orang ini dulunya seorang muslimah atau tidak, begitu ya. Karena memang dari kesaksiannya ini sangat ngawur semuanya, ikhwafillah. Kedustaan, kebohongannya itu disampaikan seperti itu. Nauzubillah. Baik, kita akan jawab semua tuduhan dan semua subhatan yang disampaikan oleh orang ini. Katanya, kita mendoakan Nabi Muhammad. Bagaimana kita dengan sendiri kita tidak didoakan? Anda baca tahiyat dari awal. Baca tahiyat dari awal sampai akhir. Di sana ada jawabannya. Baca tahiyat dari awal sampai akhir. Kita akan baca dan kita akan terjemahkan. At-tahiyat, kehormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka. Keselamatan bagimu. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Assalamu alayna. Dan keselamatan bagi kita semua. Bukan hanya Nabi saja, keselamatan bagi kita semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kepada orang-orang yang soleh pun juga turut didoakan dalam tahiyat ini. Bukan hanya kepada Nabi saja, bukan kepada orang-orang yang kemudian disebut para walinya Allah, para kekasihnya Allah, kemudian para utusan Allah, tetapi kita semua umat Islam yang beriman kepada Allah turut didoakan dalam tahiyat itu, dan kepada orang-orang yang saleh dikatakan seperti itu. Kemudian dalam tahiyat itu ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sana ada salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Di sana sudah disebutkan bukan hanya Nabi Muhammad saja, tetapi Nabiullah Ibrahim turut didoakan. Bukan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi Nabiullah Ibrahim didoakan. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus mendoakan Nabi Muhammad? Kenapa kita harus mendoakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Kok didoakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah terakhir, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita memberikan hormat kepada mereka, kita memberikan salam kepada mereka, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, bukan hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam saja, tetapi semua Nabi Allah. Ketika kita melafalkannya, ketika kita mengucapkannya, kita turut mendoakan kepada mereka. Contoh, Nabi Isa, kita selalu mendoakan Isa alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Adam alaihi salatu wassalam. Bukan berarti mereka tidak selamat, justru mereka selamat, tetapi penghormatan kita kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alaihi salatu wassalam, dan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan Anda betul-betul membaca tahiyat dari awal sampai akhir, itu sudah jelas doanya, itu sudah jelas bagaimana tujuannya dan sebagainya. Jangan dipotong-potong lah, itu kan tidak lucu. Baik, kita akan lanjutkan lagi, ini semakin seru ya. Dan ternyata Bapak mulai buka omongan, nggak apa-apa Nduk, kalau kamu mau Kristen, dulu loh Bapak Kristen. Kaget saya, hah? Dulu loh Bapak Kristen, pernah ke gereja. Nah, benar sekarang Bapak Islam, tapi cara doanya Bapak nggak seperti orang Islam, dia bilang kayak gitu. Yang penting kamu jalani sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan, orang tua saya, terutama bapak saya sebelum meninggal, waktu itu bapak saya, sebelum bapak meninggal saya menikah. Waktu itu dengan sahabat saya ini.
Ini satu kebingungan yang sangat nyata ketika orang ini keluar daripada Islam kemudian mengadukan kepada bapaknya. Katanya bapaknya juga dulu seorang non-muslim, orang Kristen, kemudian mu'alaf. Tetapi dia berdoanya tidak sama dengan umat Islam yang lainnya. Kan ini bingung. Jadi dulunya dia seorang Kristen, kemudian keluar dari Kristen menjadi seorang muslim, tetapi dia berbeda doanya dengan muslim yang lainnya. Kok jadi bingung ya Allah. Kita jadi bingung. Dan pada akhirnya orang ini menikah dengan sahabatnya yang membimbingnya, yang ya mendidiknya. Sekarang mereka pada akhirnya menikah begitu ya. Kita tidak tahu dan memang kita juga bisa menilai dalam hal ini. Tetapi dugaan kuat kami kalau misalkan dalam kesaksiannya penuh dusta seperti ini, dusta terhadap Al-Quran, dusta kepada hadis, rasa-rasanya kita juga merasa curiga, apakah memang dulu dia seorang muslimah ataukah dia seorang non-muslim sejatinya, ikhwafillah. Kita tidak tahu, ikhwafillah, tetapi kita tentunya bisa menilainya. Baik, sahabat Tafsir Kaji, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa mengcounter segala tuduhan, syubhatan yang disampaikan oleh non-muslim ini. Ikhwafillah, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.